Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan melakukan diskusi pembahasan terkait dengan keadaan darurat, peran, fungsi, dan penanganannya. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas terkait dengan keadaan darurat. Yang pertama adalah definisi keadaan darurat, struktur organisasi tim tanggap darurat, fasilitas Incident Command Center, prosedur penanganan keadaan darurat, dan yang terakhir adalah simulasi atau drill. Keadaan darurat sendiri adalah kejadian yang merupakan gabungan atau terpisah antara kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, pandemi, sakit, demonstrasi, dan lainnya, di mana jika tidak ditangani secara khusus dan cepat berpotensi menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap people atau kelangsungan hidup manusia. Kemudian environment ya, lingkungan udara, air, tanah, dan lainnya. Kemudian aset dan properti perusahaan. Kemudian yang terakhir reputasi atau kelangsungan bisnis perusahaan. Ada 3 tingkatan keadaan darurat. Yang pertama tier 1. Tier 1 dampak terkait dengan personil adalah medical treatment case, kemudian restricted work case. Untuk kategori lingkungan, ceceran B3 di area kerja. Kemudian untuk dampak terkait aset yang terdampak kurang dari 50 miliar rupiah. Kemudian untuk dampak reputasi adalah publisitas negatif di media cetak ya, untuk skala lokal ya, media cetak atau elektronik untuk skala lokal. Kemudian untuk tingkat level keadaan darurat berikutnya tier 2, dampak terkait dengan personil dan single fatality atau lost work day case. Untuk lingkungan itu ceceran B3 atau limbah B3 yaitu sebarannya kurang dari 500 meter. Adapun untuk dampak terhadap aset itu di range antara 50 sampai 200 miliar. Kemudian dampak terkait reputasi adanya publisitas negatif pada skala nasional ya. Ada skala provinsi, baik media cetak ataupun media elektronik. Kemudian untuk tier 3 ini untuk kategori dampak personilnya adalah multiple fatality ya. Kemudian untuk dampak lingkungannya adanya ceceran B3 dan limbah B3, luasannya lebih dari 500 meter. Kemudian untuk aset adalah lebih dari 200 miliar rupiah. Adapun untuk dampak atau reputasi ya, dampak reputasi itu adalah untuk skala nasional dan internasional. Struktur organisasi tim tanggap darurat ada 2 kotak ini. Yang pertama adalah kotak hijau yang di bawah, kemudian nanti ada kotak orange yang di atas. Yang kotak hijau adalah ini untuk organisasi tim tanggap darurat di level PM yang dikomandoin oleh insiden commander ya. Untuk insiden commander ini memiliki tim yang terdiri dari rescue manager, administrasi support, logistik, key event recorder, kemudian assembly koordinator.
Adapun untuk tier 2 yang dipimpin oleh emergency commander memiliki tim diantaranya human capital support, finance support, SSC support, technical support, serta general support. Adapun general support akan melakukan komunikasi ke Migas, Basarnas, Polri, TNI, dan Disnaker. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab tim tanggap darurat, ya. Incident commander bertugas dan bertanggung jawab memimpin penanganan keadaan darurat tier 1, mendeklarasi pengaktifan emergency response team, lalu on-scene commander mengaktifkan insiden manajemen tim yang terdiri dari deputi atau rescue manager yang terbaru, logistik, key event recorder, dan assembly koordinator. Kemudian mengumpulkan personil EMT di insiden command center dan menetapkan di mana lokasi ICC. Selanjutnya rescue manager bertugas melakukan penanganan emergensi di lapangan, memimpin tindakan evakuasi terhadap korban maupun pekerja lainnya, pertolongan pertama pada korban, serta pengamanan lokasi kerja, proses evakuasi termasuk mengumpulkan pekerja di master point. Kemudian yang ketiga, mengatur penanganan korban apabila ada yang terluka. Bersama dengan insiden commander mengembangkan metode penanganan keadaan darurat, memberikan perintah ke emergency response team melalui on-scan commander terkait langkah-langkah pengendalian dan penanganan keadaan darurat, termasuk setiap perubahan dalam rencana apabila ada. Kemudian menggambarkan posisi dan tindakan yang sedang dilakukan oleh emergency response team serta detail insiden ke papan informasi. Yang terakhir, yang ketujuh, menyampaikan laporan periodik kepada insiden commander termasuk informasi penting dari on-scan commander. Selanjutnya assembly koordinator bertugas berkomunikasi dengan master checker secara langsung terkait proses evakuasi pekerja maupun korban, mencatat jumlah pekerja di papan informasi, proaktif dalam mencari informasi terutama apabila ada pekerja yang tidak hadir atau tidak ditemukan, melaporkan jumlah pekerja baik yang terkumpul maupun tidak, mencatat pekerja di master point untuk alasan apapun. Kemudian yang keenam, memperbaharui papan informasi jumlah pekerja sesuai kebutuhan. Yang terakhir, memastikan pekerja tetap dalam jumlah yang tepat apabila dilakukan proses pemindahan dari satu master point ke master point lainnya atau jika dilakukan evakuasi. Selanjutnya, logistik bertugas berkoordinasi dengan rumah sakit yang terdekat dengan lokasi kejadian sesuai dengan yang ditetapkan emergency response plan proyek. Kemudian segera menghubungi pihak-pihak terkait, ambulan, pemadam kebakaran, tim search and rescue untuk penyediaan alat pendukung sesuai dengan instruksi dari insiden commander, menghubungi keluarga korban, memonitor lokasi maupun pergerakan dari alat-alat pendukung seperti pemadam kebakaran, ambulan, helikopter, paramedis. Kemudian berkoordinasi dengan assembly koordinator untuk mengetahui posisi korban atau pekerja apabila membutuhkan tim evakuasi. Yang keenam, menyampaikan informasi keadaan darurat dan statusnya kepada public relation. Kemudian yang ketujuh, memastikan logistik lainnya tersedia seperti makanan, minuman, sanitasi, transportasi, tenda, dan sistem komunikasi. Yang ke-8, menyediakan dana penanggulangan keadaan darurat untuk setiap waktu dapat dipergunakan. Yang ke-9, menyampaikan laporan periodik kepada insiden commander atau emergency commander atas tindakan yang sedang dilakukan.
Selanjutnya kita masuk ke administrasi support. Tugasnya adalah memastikan kesiapan insiden command center, menyiapkan laporan tertulis yang diperlukan sesuai dengan instruksi insiden commander, emergency commander, menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan selama proses penanganan keadaan darurat. Key Event Recorder tugasnya memiliki pemahaman dasar atas penanganan keadaan darurat dan prosedur rencana tanggap darurat yang dimiliki perusahaan, menyimak dengan teliti mengenai apa yang sedang terjadi di lapangan maupun di insiden command center, kemudian mencatat kejadian-kejadian penting baik di lapangan maupun di insiden command center ke papan informasi dalam urutan waktu yang teratur atau kronologis. Selanjutnya, on-scan commander menginstruksikan kepada emergency response team leader yang selanjutnya memimpin ERT atau emergency response team dalam melakukan penanganan awal untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh keadaan darurat tersebut. Yang kedua, melakukan penanganan awal berupa melokalisir lokasi kejadian, memasang marka dan rambu, memberikan pertolongan pertama pada korban, mengevakuasi orang di sekitar kejadian, dan lainnya. Kemudian emergency response team memimpin dan mengelola ERT di tempat kejadian, menjaga ERT tetap aman, sadar akan bahaya, memimpin secara langsung kegiatan evakuasi, pertolongan pertama pada korban dan pemadaman api ringan, serta memastikan bahwa ERT berada di jarak yang aman dari sumber bahaya. Yang kedua, menyampaikan laporan periodik kepada on-scan commander terkait informasi-informasi penting di lapangan. Selanjutnya, fasilitas insiden command center. Fasilitas insiden command center. Fasilitas insiden command center tujuan dari insiden command center ini adalah agar tim tanggap darurat dapat berkumpul di tempat yang aman dan dapat mengumpulkan informasi darurat. Ini bisa dalam bentuk offline di ruangan maupun di online untuk saat ini. Kemudian fasilitas insiden command center sendiri ada papan informasi, peralatan komunikasi, kemudian alat tulis, jam, penerangan, meja, dan tempat duduk. Adapun untuk prosedur penanganan keadaan darurat, prosedur penanganan keadaan darurat, jika terjadi insiden, baik itu kebocoran, kebakaran, ledakan, kecelakaan, sabotase, bom, gunung meletus atau gempa bumi, kemudian pencemaran, ini kita akan bisa melakukan penanganan keadaan darurat jika memiliki prosedur, leadership, tim keadaan darurat, komunikasi, pengalaman, serta peralatan. Dengan kita memiliki ini, maka kita akan dapat menormalkan situasi. Jadi ini yang perlu kita pastikan sehingga nanti penanganan keadaan darurat dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi dan penanganannya ini kita bisa dapat jelaskan jika ini nanti kita jelaskan jika insiden terjadi, maka saksi yang melihat, jika insiden terjadi, saksi yang melihat melapor ke supervisor. Selanjutnya supervisor ini akan melaporkan ke on-scan commander. Supervisor akan melaporkan ke on-scan commander. Selanjutnya on-scan commander menugaskan ERT sementara menugaskan ERT dan melapor ke insiden commander. Jadi paralel kemudian OSC on-scan commander menghentikan pekerjaan. Insiden commander mengumpulkan
IMT di ICC. Kemudian Incident Commander mendelegasikan tugas-tugas ke Incident Management Team. Ya. Selanjutnya masing-masing tim dari Incident Management Team melakukan koordinasi komunikasi ke lapangan. Rescue Manager ke On-Scan Commander, ya. Melalui On-Scan Commander menugaskan ERT, itu Rescue Manager atau DAT yang sebelumnya. Kemudian Assembly Coordinator menghubungi Master Checker untuk mendata pekerja yang sudah di Master Point. Kemudian logistik akan meminta bantuan ke ambulan, ke damkar, atau paramedis. Nanti yang akan dikomunikasikan dan diminta bantuan support oleh logistik. Selanjutnya, setelah informasi ini kita dapatkan dari lapangan, ya, maka Incident Commander melakukan timeout, ya, pengumpulan data, prioritisasi, kemudian pendelegasian tugas. Kemudian Incident Commander menghubungi Emergency Commander untuk laporan tier 1, antisipasi eskalasi ke tier 2, ya. Ini jadi akan dilaporkan ke Emergency Commander, ya, laporan awal, ya, agar nanti bisa standby jika terjadi eskalasi. Selanjutnya, setelah ini dilaporkan clear, paralel Incident Management Team mengumpulkan update informasi di lapangan, ya. Rescue Manager atau Deputy Incident Commander yang lama, ya, menugaskan Emergency Response Team melalui On-Scan Commander kembali, ya. Kemudian menghubungi Master Checker, mendata logistik untuk kemudian menghubungi support yang dibutuhkan. Selanjutnya balik ke berikutnya, melakukan timeout kembali, pengumpulan data, reprioritisasi, dan kemudian mendelegasikan tugas, kemudian menghubungi Emergency Commander untuk mengupdate insiden yang terjadi di lapangan. Jadi ini kemudian sampai dengan penanganan emergensi selesai. Itu alur komunikasinya. Oke, selanjutnya simulasi dan drill ini diperlukan, ya. Kita harus menyiapkan emergency response plan prosedur sebagai guidance, ya. Kemudian kita lakukanlah drill sesuai dengan guidance agar kita bisa confident, ya. Setelah confident, tentunya kita akan readiness, ya, akan siap dalam melakukan penanganan emergensi. Itu tentunya harapannya. Demikian mungkin dari materi terkait dengan emergency response atau tanggap darurat, ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita pastikan kita selalu berlatih, ya, melakukan drill, exercise, ya, menggunakan guidance yang kita miliki sehingga kita bisa siap dalam melakukan penanganan emergensi. Ya, kita berharap tidak terjadi emergensi, tapi kita siap jika terjadi emergensi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.